Jangan ya. Iya. Iya gitu. Nah, kita next aja pertanyaan selanjutnya. Ini berarti dari aku ya. Kak sekarang masih canggung nggak buat manggil Ustadz Rumi saya? Kamu masih canggung? Enggak. Enggak guys, yang justru yang manggil saya lancar banget tuh ya, Ya ini yang ngajarin tuh, iya. kamu yang ngajarin. Padahal aku yang Enggak. ngajarin gitu loh, aku yang ngajarin. Iya. Aku yang ngajarin untuk manggil sayang, tapi dia malah, aku malah ini loh kayak Apa ya? Enggak. Yang Sama-sama itu 50-50. Kamu emang pernah manggil aku siapa? enggak, waktu awal-awal kan aku bilang kayak sayang gitu kan, paling kamu aku itu nggak ada panggil kayak iya sayang, enggak gitu loh. Iya kamu gitu-gitu doang. Masa Iya. kamu dulu yang mulai? Enggak, Iya, dulu. kamu dulu ya yang mulai. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Ya udah, ini Iya, seperti itu. Intinya udah nggak canggung guys, Ya, kita dia udah nggak sama-sama. sama manggil itu. Aku sebenarnya nggak banyak sih yang tanya tentang hukum ketika pasang bulu mata, habis itu pakai kuku palsu gitu. Kan alhamdulillah wedding kemarin kan aku sama sekali nggak ya. Dan alhamdulillah masya Allah karena pertolongan Allah dan lewat aku punya punya umi yang solihah sekali Masya gitu, Allah. masya Allah. Jadi alhamdulillah wedding kemarin aku nggak pakai kuku palsu, nggak pakai bulu mata palsu, nggak cukur alis gitu karena dijaga gitu alhamdulillah. Jadi setelah dilihat hadis-hadisnya sahih, emang tidak boleh gitu. Kan ada hadisnya yang tidak boleh menyambung Rambut, ya, menyambung terus rambut, habis itu mencukur alis, dan lain-lain itu semua menggunakan- dilaknat. ya akan dilaknat gitu. Jadi pendapat aku dan prinsip aku untuk menghindari gitu. Mungkin ada pendapat lain ya alam, tapi aku lebih menghindari yang subhat-subhat itu aja. Ya lebih menjaga yang halal lah. Karena kenapa memilih yang meninggalkan yang subhat? Kan subhat masih ada kehalalan di situ, masih apa namanya? Antara 50-50 halal ya, atau antara halal haram. dan haram gitu. Karena menurut aku pernikahan itu kan awal mula dari segala yang pengen aku tuju tuh kebaikan-kebaikan itu. Keberkahan Ya. gitu ya. Kalau misalkan mau yang namanya berkah ya diawali dengan menghindari yang syubhat gitu ya. Jadi nggak make sense kalau misalkan kita menginginkan keberkahan tapi cuman mentingin kayak wah ini kan ada pendapat halalnya, walaupun ada pendapat haram tuh nggak bisa. Tapi kalau memang betul-betul ingin menginginkan yang berkah harus yang kayak halal, kalau bisa halalan toiban. Udahlah kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kak Romi tuh masya Allah ya kak, pantes beliau tuh cuek ternyata lagi jaga hati buat kakak. Sebenarnya bukan buat aku ya, buat Allah Buat karena Allah. Karena gini guys, sebenarnya aku bukan menjaga hati untuk nanti istri aku, enggak. Aku diajarin kalau misalkan kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita gitu. Jadi kita itu menjaga itu bukan karena ingin mendapatkan yang terjaga, tapi kita itu menjaga karena Allah. Karena barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dia. Nah, karena udah dijaga sama Allah nih, jadi Allah nggak akan biarin orang yang udah jaga Allah ini dapat yang nggak terjaga gitu loh. Alhamdulillah ya, setelah aku luruskan niat yang menjaga ini hanya karena Allah doang. Walaupun gimmicknya aku ya aku jaga hati aja ya gitu loh. Alhamdulillah ternyata masya Allah dapet yang terjaga. Alhamdulillah. Berarti kalau yang mau dapat yang menjaga harus sama-sama Menjaga, menjaga. iya sama-sama menjaga Allah ya, bukan karena ingin mendapatkan yang terjaga tapi menjaga karena Allah. Ya nanti kalau misalkan kita mengharapnya manusia itu, Iya. manusia itu aja menjaga, masa aku enggak Iya, gitu. jangan kayak Nanti gitu. takutnya malah kecewa ya. Ternyata Iya, kecewa. dia ini gitu. Iya, makanya diniatkan semua tuh bukan karena seseorang gitu, tapi harus karena Allah gitu. Walaupun ya kamu itu motivasinya baik ya untuk jadi, tapi kan niatnya kalau bukan karena Allah, aku yakin nggak akan sempurna, nanti hasilnya nggak akan sesuai sama ekspektasi. Tapi kalau udah menyerahkan semua kepada Allah, kamu nanti mau akhirnya gimana pun kamu tetap akan ridho gitu. Next, pertanyaan selanjutnya dari siapa? Kak Wulandari. Jatuh cintanya setelah akad ya pasti. Enggak, kebetulan kita jatuh cintanya sebelum akad, Sebelum tapi kita- kita benar-benar menjaga gitu Iya, loh. gitu. Jadi kita sama-sama kan ada rasa nih sebelum akad, Iya. dan kita tuh benar-benar menjaga dan nggak disebuah dengan perasaan itu loh. Iya. Kita benar-benar saling memperbaiki diri masing-masing dan alhamdulillahnya kita bisa menjaga gitu ya atas Atas pertolongan pertolongan Allah Allah. gitu. Jadi walaupun kita ada rasa, tapi kita jangan sampai harus Karena mempertebal benteng. Ya intinya jatuh cintanya itu sebelum akad. Wajar sebenarnya, wajar Ya, aja. wajar, itu manusiawi kok. Kalau misalkan aku mau yang ta'aruf, belum ta'aruf ya mungkin seperti itu ya, jatuh cintanya setelah akad. Tapi qadarullah ya, kita kan Qadarullah udah kan memang kita sudah mengenal iya, gitu. udah kenal dan udah jatuh cinta sebelum akad. Tapi itu balik lagi cara kita mengelola perasaan ya. Kamu mau mengarahkan perasaan ini ke yang Allah haramkan atau ke yang Allah
halalkan gitu. Dan plot twistnya adalah kita tuh sama-sama nggak tahu ya kalau Iya. misalkan kita tuh udah 7 tahun saling Ya itu yang ya Allah. karena berarti kelihatan kita saling menjaga Iya. gitu, karena kita baru menyadari setelah akad ternyata kamu selama 7 tahun itu Sama-sama. juga sama-sama masih ada perasaan ya. Jadi plot twist banget gitu. Tapi ini disclaimer bukan karena kita yang si paling menjaga, enggak. Ini semua karena pertolongan Allah gitu loh. Ya pertolongan Allah tuh lewat wasilahnya banyak ya, dari orang tua, dari guru-guru kita gitu. Dan alhamdulillah orang tua kita bener-bener yang tegas banget untuk mendidik anaknya, ya nggak pacaran gitu loh. Kamu aja kalau misalnya ketahuan Abi kan, oh pacaran, oh Abi nikahin malu gitu kan. Enggak lah, keluar dari Iya, kakak. iya, keluar dari kakak. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Alasan minta maharnya kitab Ibnu Katsir. Aku mau request gitu, misalkan kalau kamu menyanggupi, aku mau maharnya tafsir Ibnu Katsir, karena aku dari sebelum aku menikah ya, aku udah memantaskan ya Allah, aku nanti pengen jadi ibu yang solihah, yang bisa mensolihkan anak-anakku, dan pengen nanti aku bisa didik anak-anakku jadi hafiz-hafizah sebelum balik gitu. Dan salah satunya ikhtiarnya ya itu, aku harus benar-benar memantaskan diri, gimana caranya menjadi ibu yang solihah, gimana caranya aku bisa menjadikan anak-anakku nanti jadi hafiz-hafizah gitu. Kalau misalkan anakku hafiz-hafizah tapi akunya sendiri Nggak, jauh dari nggak. Al-Quran gitu, Iya, nggak hafal nggak Al-Quran make gitu, sense. nggak make sense gitu. Mungkin bisa, Tapi aku maunya yang aku bisa, iya. anakku bisa gitu. Jadi nggak aku nuntut anakku aja tapi akunya nggak bisa Iya. gitu. Jadi Tapi kalau seingat aku, kenapa kok minta mahar Ibnu Katsir? Ya seingat aku ya, kamu tuh jawab karena aku pengennya rumah tangga ini nanti dibawa sesuai Al-Quran. ya salah satunya itu Al-Quran, juga. gitu. Kalau kita menikah ada sesuatu yang selek, bukan aku kamu gitu, aku kayak gini loh, kamu kayak gini, tapi coba kita rujuk lihat dari Al-Quran gimana pendapatnya gitu. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kaget nggak kan dikasambut tapi Enggak gitu. Karena dia kenal aku ya waktu dulu juga dari awal aku jadi jamet. Sebelum aku jadi mutawif dan TL ya. Ya, udah kenal dari aku dari zaman jamet. Oh, gimana ceritanya? Banyak banget yang ceritanya ya. tapi kata temanku itu tau, kayak aku kan cerita pernikahannya gimana, ya Wakis Masya Allah banget ya, kayaknya bagus deh kalau bisa jadi novel gitu. Iya, aku juga sempat mirip itu. Makanya kemarin kan tadi Yudi ngomong kan, itu aku juga udah ngomong. Oh, menceritakan. Iya, menceritakan kisah kisahnya. kehidupan aku. Soalnya Oh, iya. kayak ini tuh bagus banget gitu. Iya, sebenarnya itu gitu. Bagus sih kayak gitu deh. Atau Nanti mungkin, deh. atau mungkin nanti Lebih kayak lengkapnya kita kayak mungkin nanti kita dipanggil sama produser film deh untuk kayak apa memasarkan kisah kita kayaknya deh. Dibikin novel, dibikin film nggak apa-apa. Langsung Mas, monggo. itu. Ya, semoga bisa menginspirasi. Iya, amin. Tips jaga hati biar nggak terlalu berharap dengan dia. Nah, gimana tuh? Berarti kamu yang jawab. Hah? Ya coba kamu dari kamu gitu loh. Ini kan perempuan juga pasti nanya ke kamu gitu loh. Ya. Tipsnya pertama, menyembuhkan diri. Terus jangan fokus dengan satu orang itu gitu. Kan belum tentu orang itu yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz gitu. Terus itu memperbaiki diri. Karena insya Allah kalau misalnya kita udah baik, Allah juga nggak ridho kalau misalkan hambanya itu dikasih yang nggak baik gitu. Kalau hambanya baik, hambanya soleh, Mas, otomatis Allah juga nggak ridho kalau misalkan hambaku nih soleh, ibadahnya bagus sama aku gitu. Kan balasannya tuh ngasih yang nggak baik gitu. Entah kalaupun nantinya dapat suami yang kayak jomplang gitu, kayak Asia sama Fir'aun gitu. Dan di sini insya Allah ada kunci surganya juga gitu. Berarti harus lebih bersabar gitu. Intinya, kok kemana-mana. Apa-apa. Tips jaga biar nggak terlalu berharap dengan dia ya. Kalau bisa unfollow, ilangin gitu semuanya. Benar-benar harus lupakan. Iya, aku aja untuk sementara waktu. Aku aja gitu. sempat pernah di blok ya. Iya. Sempat di blok, terus sempat di unfollow. Terus habis itu aku coba follow dia sampai aku inget ya, ngitung 7 kali mau itu request follow gitu loh. Nggak di accept, nggak Iya, karena diterima. benar-benar menjaga, harus benar-benar menjaga gitu. gitu loh sayang. Alhamdulillah ya. Iya, benar harus benar-benar menjaga Iya. biar kita tuh ya masih hatinya masih Allah. Iya, bukan ke orangnya gitu loh. Tapi alhamdulillah aku sekarang di fallback. Kalau bisa bener-bener dilupakan, unfollow, habis itu di blok, terus ya Fokus intinya aja sama bener diri fokus sendiri gitu aja. Kalau bisa. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya lagi.
sholatnya dijamak apa bagaimana Gio kalau make up? Waktu itu kamu nggak jamak ya? Ya, Zuhur karena ya zuhur aja alhamdulillah, gitu. alhamdulillah karena kita Zuhur kita nggak ada selesai. acara-acara yang lain, akad Iya. habis itu udah gitu foto-foto. Sholat aja. Jadi nggak ada jamak-jamakan. Alhamdulillah Allah mudahkan. Dulu kakak juga suka sama Kak Romi. Pernah suka, pernah enggak? Pernah ilfil juga ya? Ya. Pernah nggak Jadi suka campur gitu? aduk. Oh campur aduk deh. Sekarang harus suka terus. Ya, Gitu ya. insyaallah. Amin. Amin. Bisa nikah di tahun ini tuh nyusun planning nikahnya dari kapan Kak? Aku emang udah tahun-tahun lama sayang. Oh, Karena aku dulu kan belajarnya udah lebih lama. ceritanya kan aku pengen nikah muda gitu. Oh, Makanya aku pengen nikah muda, jadi aku harus mempersiapkan dari umur 19 tahun. Masya Dan Allah. alhamdulillah umur 19 tahun tuh aku mulai merancang kira-kira jodoh seperti apa yang aku inginkan gitu. Dan semuanya ternyata ada di kamu, Masya Allah. Tutor dapet yang spek astagfirullah. Nggak tahu deh. Tutornya Tutornya sudah terus di Lahul Mahfuz. nggak tahu. Ini mungkin yang terakhir, tapi kalau misalkan nanti kita perlu bikin pertanyaan lagi, ya kita bikin. Soalnya dari ribuan yang nanya, kayak sama gitu loh pertanyaannya, template. Template. Nih yang terakhir, rekomendasi tontonan favorit kakak dong. Ya dari kita berdua ya. Kita berdua tuh punya tontonan yang favorit ya, sama satu akun. Ya ini lebih dikhususkan kepada orang-orang yang lagi berproses menuju menikah gitu loh, mempersiapkan pernikahan. Jadi kita tuh lihat satu akun namanya Kak Deli Fatmawati. Nah isi konten-kontennya itu beneran menceritakan gimana ya pernikahan yang berkah itu seperti apa, terus hak-hak dan kewajiban suami seperti apa. Intinya masalah rumah tangga dibahas semua sama Kak Deli. Dan yang bikin aku betah di situ karena bahasa tulisannya yang tidak menggurui, gampang difahami dan valuable. Dan selalu kayak ada kalimat-kalimat yang menggantungkan kepada Allah. Itu aku suka banget. Dan ternyata istri juga sama, mantengin Kak Deli. Aku konsul ke Kak Deli, dia konsul ke Kak Deli. Ya, Kak Deli juga nggak tahu kita tuh konsul calon gitu. Kita tahu-tahunya setelah nikah, oh halah, sama-sama konsul tapi udah tahu gitu kan. Lucu Jadi gitu. emang kita saling menyembunyikan rasa sama orang lain tuh nggak tahu gitu. Ya, Masya karena Allah. saking menyembunyikannya gitu loh ya. Alhamdulillah. Mungkin itu aja guys video Q&A dari kita hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga jadi inspirasi yang baik, bisa membantu kalian yang menuju proses halal, dan semoga bisa jadi amal jariah pahala buat kita. Sekian singkat cerita dari kami. Wallahu fikum, jazakumullah khairan sudah menonton. Apabila banyak kesalahan dari kita, kata-kata ataupun ya agak ngejek kalian, ya nggak bermaksud sih, tapi agak ada maksud dikit gitu. Semoga Allah mudahkan kebaikan-kebaikan juga ke kalian ya. Ya, Yang kemarin amin. mendoakan tuh, Masya Allah banyak banget ya. Ya banyak banget ya. Iya, sampai saking banyaknya kita tuh nggak bisa nge-repost Benar, sesuatu benar. dan nggak bisa gitu. Ya intinya kita berterima kasih banyak banget ya sama Allah karena udah dihadirkan orang-orang baik seperti kalian gitu. Udah support kita, udah doain kita. Ya semoga Allah balaslah dengan sebaik-baiknya balasan menurut Allah. Yaudah guys, itu aja dari kita. Semoga urusan-urusan kebaikan kalian dimudahkan oleh Allah dan urusan kita juga dimudahkan oleh Allah. Doakan guys, semoga kita bisa haji di usia muda dan itu semoga menjadi Tahun 2005, Iya. 2002, ya 2007. intinya itu deh ya. Ya Dan segerakan. semoga itu memang terbaik juga menurut Allah gitu loh. Ya, itu aja guys. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.